Karena untuk hormat-Mu cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Dan kita akan kembali juga belajar memahami sebagian kecil firman Tuhan. Dan sebelumnya mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia yang tercurah dalam kehidupan kami. Semalam Kau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami untuk kami boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan. Kami boleh beroleh kekuatan, kesentosaan, kedamaian yang dari Engkau juga. Saatnya bagi kami untuk kembali belajar memahami akan sebagian kecil firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka mata batin kami, telinga dan pemikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan bagi kami dan kami coba untuk melakukan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan juga pakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama belajar dari Lukas 14 ayatnya yang ke-26. Lukas 14 ayatnya yang ke-26. Demikian.
Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Perkenankan saya membaca sekali lagi. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Secara yang dikasih Tuhan, selama ini saya memang belum pernah menemukan komentar-komentar negatif di YouTube terutama berkaitan dengan ayat-ayat ini. Tetapi saya percaya bahwa di dalam hati banyak orang memiliki komentar. Ternyata menjadi murid Yesus saja syaratnya sangat-sangat berat. Dia harus membenci semua orang, saya katakan. Bahkan harus membenci nyawanya sendiri, membenci hidupnya sendiri, membenci dirinya sendiri. Berat. Kalau demikian tidak salah ketika banyak orang juga berkomentar, mungkin tidak secara langsung tetapi dalam hati mereka, bahwa Tuhan Yesus itu kejam. Tuhan Yesus hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Tuhan Yesus egois. Tetapi apakah benar yang seperti itu terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus? Saya tidak katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi. Tuhan Yesus sayang kepada semuanya. Tuhan Yesus tidak hendak mengatakan kita harus membenci banyak orang, bahkan nyawa kita sendiri sebagai taruhan saat seseorang mengikut Dia. Karena bagaimanapun juga kalau kita memperhatikan kehidupan Tuhan Yesus, bukankah Tuhan Yesus sangat sayang terhadap orang tuanya? Karena bagaimanapun juga Dia hidup selama kurang lebihnya 33 tahun bersama-sama dengan keluarganya. Mikir saya Tuhan Yesus juga membantu setiap pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga itu. Bukankah Tuhan Yesus juga memperlihatkan kepeduliannya terhadap ibunya saat tugasnya selesai? Tuhan Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang Dia kasihi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak ingin melihat ibunya sedih, tidak ingin melihat ibunya menderita. Karena kasihnya, karena sayangnya, maka Tuhan Yesus memberikan hak pengasuhan ibunya kepada Yohanes, murid yang Dia kasih. Dalam bagian-bagian yang lain, bukankah Tuhan Yesus juga menunjukkan empatinya, kepeduliannya terhadap semua orang tanpa memandang siapa orang itu? Tuhan Yesus menolong kok. Tuhan Yesus memperhatikan kok. Tuhan Yesus menyembuhkan kok. Tuhan Yesus menghidupkan kok. Tuhan Yesus membuat banyak mukjizat, itu artinya Tuhan Yesus sayang dan peduli kepada semua orang. Sehingga muncul pertanyaan berikutnya, mengapa ayat ini harus ada, harus ditulis? Kalau memang Tuhan Yesus peduli dan sayang kepada semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus hendak berbicara tentang prioritas dalam kehidupan. Prioritas dalam kehidupan. Mana yang perlu diprioritaskan, mana yang menjadi hal-hal sekunder yang bisa nanti-nantilah. Lalu apa sebenarnya prioritas Tuhan Yesus? Jelas bahwa Tuhan Yesus memprioritaskan melaksanakan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus mengasihi Allah, sehingga itulah yang harus
Dia kerjakan, yaitu menyelamatkan kehidupan manusia. Dan itulah yang Tuhan Yesus kerjakan. Dalam tanda kutip mungkin Tuhan Yesus sedikit mengabaikan, bukan membenci, tetapi menomorduakan kepentingan-kepentingan yang lain. Kita mengingat ketika 12 tahun Tuhan Yesus berada di Bait Allah. Orang tuanya mencari. Tetapi bukankah Tuhan Yesus selalu mengatakan, aku sedang berada di rumah Bapakku. Mengapa engkau mencari aku? Saat Tuhan Yesus sedang mengajar dan dicari oleh orang tuanya, saudara-saudaranya, bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah saudara-saudaraku, inilah bapakku, inilah ibuku? Karena Tuhan Yesus hendak memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sedikit banyak Tuhan Yesus juga mengabaikan orang tuanya ketika Tuhan Yesus berjalan memasuki Yerusalem, lalu akhirnya sampai kepada penyaliban. Kalau Tuhan Yesus lebih menyayangi mereka, tentu Tuhan Yesus tidak akan pernah sampai ke palang salib. Karena itu penderitaan. Tetapi karena Tuhan Yesus memprioritaskan Allah, Tuhan Yesus harus menyelesaikan karyanya, sehingga ketika banyak orang menangis pada saat Tuhan Yesus memikul salib, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Apa sih prioritas dalam kehidupan kita? Ada banyak, saudara. Kadangkala kita memprioritaskan jodoh, memprioritaskan pekerjaan, anak, kekayaan, hidup sehat. Kembali kita diingatkan, kalau kita mau menjadi muridnya, kita harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Bukan berarti kita diminta untuk membenci semuanya, bahkan nyawa kita. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Mengapa Tuhan Yesus meminta itu? Karena bagaimanapun juga Tuhan adalah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan ini. Tuhan Yesus yang memiliki kita semua. Sehingga di ayat yang lain Tuhan Yesus mengatakan, berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Prioritaskan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saat kita memprioritaskan Tuhan, jodoh, pekerjaan, anak-anak, istri, suami, kekayaan, apalagi banyak hal yang lain, percayalah akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Percaya, percaya, dan percaya. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan sempurnakan di dalam kehidupan kita. Saat kita memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Sebab Dia yang memiliki segalanya atas saya dan saudara. Selamat memperjuangkan kehidupan bersama-sama dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami boleh dimengertikan, diingatkan kembali
Bagaimana sikap kami saat kami hendak menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Kami harus memprioritaskan Engkau. Sehingga segala sesuatunya akan menyertai sepanjang kehidupan kami. Engkau tidak menghendaki kami membenci semuanya, bahkan nyawa kami. Engkau mengasihi kami. Tuhan, mampukan kami menjalani semua yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami memprioritaskan Engkau dibandingkan memprioritaskan yang lain. Sehingga kami hendak mempercayai pada hal-hal yang baik, yang positif, yang boleh kami terima bersama di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami hendak menyerahkan saudara-saudara kami yang terbeban, yang mengalami sakit, yang mengalami pergumulan, permasalahan yang berat, yang harus mereka selesaikan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, bahkan Tuhan campur tangan di dalam setiap upaya, membenahi, membuat dirinya semakin baik dan semakin sehat. Berdoa untuk keluarga-keluarga, Engkau mengasihi setiap keluarga. Engkau berperan serta di dalam kehidupan keluarga. Engkau menjadi bagian yang terindah di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami pun dimampukan untuk terus mengasihi dan takut akan Engkau. Berdoa untuk pergumulan kehidupan gerejamu dimanapun berada. Tuhan akan sertai, Tuhan akan layakkan gereja-gereja untuk bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Pemerintahan bangsa kami pun di dalam upaya untuk membenahi kesejahteraan umat, untuk mendatangkan damai sejahtera semakin dirasakan oleh setiap orang. Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Dan kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan kami, biarlah kasih damai sejahtera-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami yakin dan percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sembari kami mengingat akan keberdosaan kami, akan pelanggaran kami, akan kesalahan kami, beri pengampunan ya Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, demikian yang bisa kita lakukan pada saat ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita, dan kita terus terberkati. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Engkau mengasihiku dengan sepenuh